Salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tahu nama saya siapa? Sudah Ricky apa jadi kan? Ya udah berkali-kali kita syuting goblok. Anjing. Lo Astagfirullah. kok kayak gitu? Kan gak apa-apa. Nanti ketawa-ketawa gak apa-apa tuh. Ya udah, kan mu sudah tahu saya nih, Rifki Alfajri dari Pendidikan Geografi 21 nih. Ah, Nah, saya kurang tahu nama Anda. Coba ulangin lagi nama Anda siapa? nama saya adalah Ahmad Hanif, bisa dipanggil Hanif. Saya berasal dari Kabupaten Pasman Barat. Ya, profesi saya di sini sama seperti Anda, mahasiswa di Universitas Negeri Padang, BP 22. Ya, udah. Mau punya HP itu punya sosmed lah ya kan? Iya. Nah, sosmed tuh yang mau punya di HP tuh apa aja? Jadinya cuma aplikasi TikTok sama Facebook itu aja. TikTok sama Facebook ya? Iya. TikTok sama Facebook ini kan tipikal sosmed yang bikin kita ketagihan gitu ya istilahnya. Nah, tapi selain dampak ketagihan itu ada nggak sih kayak contoh lain kayak dampak dari apa gitu sosmed gitu? Nah, dampaknya menurutku cuma apa sih, membuang waktu, sering lupa waktu. Ya, sering lupa itu. waktu. Terus ada yang memanggil kadang kita nggak nyawa gitu, saking asiknya kita scroll video, lihat cerita gak jelas, cerita random. Kadang mereka nampilin sesuatu hal yang menarik buat kita. Jadi kita tuh jadi intinya seringlah membawa waktu, pokoknya membawa waktu, mau tenaga mau tenaga. Jadi kan si sosmed ini kan bikin efek candu ketagihan tuh ya. Iya. Makanya kita sering membuang-buang waktu di sana. Kayak contoh-contoh lain kalau misalnya dari dampak buruk sosmed itu karena konten-kontennya juga. Iya. Ya. Karena konten-konten di sosmed itu kan bervariasi nih. Iya. Kayak misalnya ada yang dari konten-konten yang kreatif, tapi ada juga kayak konten-konten Yang agak 18 gitulah soalnya ya. Ke atas. Nah, gitu selain. Nah, selain itu kan ada tipikal orang yang memakai sosmed tuh bagaimana. Contohnya kalau yang dari saya tahu tuh ada orang yang kecanduan main HP, cuma buka scroll TikTok tapi sampai lupa waktu gitu kan. Iya. Kalau misalnya dari pembuatnya sendiri gimana? Kalau misalnya pembuat konten tuh, kalau misalnya dia, misalnya kayak dia tuh ingin mencapai tingkat yang ingin dipuji orang gitu, dia pasti akan rela berbuat apa aja ya kan? Iya. Nah, itu menurut Anda itu buruk juga atau enggak? Ya, menurut saya itu buruk, apalagi kalau sampai mengorbankan sesuatu yang penting bagi kita seperti anak lah, harta lah. Ya, kalau cuma sekedar konten untuk sekedar hiburan ya gak apa-apa lah, tapi jangan sampai untuk mengorbankan sesuatu yang penting bagi kita. Karena menurutku ya, kalau kita lakukan suatu pekerjaan buruk, balasannya juga akan buruk, akhirnya juga buruk. Dan menurutku ya, pokoknya semua konten kreatif ada yang bilang itu cuma sekedar hiburan, tapi ada juga yang menurutku itu enggak hiburan, mereka anggap itu sebagai suatu profesi. Jadi penggunaan sosial media ini ada berbagai macam juga ya. Iya. Ada yang tujuan baik, ada yang tujuan baik, ada buruk. yang buruk. Ya, udah. Tapi akhir-akhir ini karena lihat ada seperti konten 18 ke atas itu, kayaknya itu tujuan yang buruk. Ya, Itu. pastilah tujuan buruk, nggak mungkin tujuan baik itu mah. Ada juga tuh. Weh, apa tuh? Tutorial. Mana mungkin. Kalau abis itu kita kan udah tahu nih sosmed seperti apa yang bikin dampak buruk, Iya. contoh-contoh kontennya ya. Iya. Nah, kalau misalnya menurut pendapat Anda nih, dari segala hal yang sudah kita sebutkan tadi, kira-kira sosmed ini bisa berdampak baik atau bisa berdampak buruk Tergantung di masa depan? Kalau untuk masa depan, berarti masa depan itu dimulai dari awal kita, dari misalnya untuk generasi yang akan datang, dimulai dari kita dulu. Tergantung kita memakainya lah. Kalau kita memakai menggunakan sesuatu teknologi itu untuk tujuan yang baik, maka insya Allah hasilnya juga baik, untuk kedepannya juga baik.
kayak cuma kayak ngasih motivasi lah, kayak bikin video kreatif lah, kayak bikin inovasi, membuat sarana di apa itu, membangkitkan motivasi lah intinya. Nah, jika kita melakukan suatu jika kita lakukan sesuatu yang buruk, maka hasilnya juga buruk. Maka itu tergantung kita memakai. Pokoknya bersikap selektif lah dalam pemakaian teknologi dan ingat tujuannya itu. Kalau misalnya Anda kan udah pernah nengok konten-konten YouTube nih atau TikTok atau apalah gitu kan, coba kasih contoh dong, kayak misalnya ada nggak sih orang yang memang buat konten itu untuk contoh yang baik gitu, konten-konten yang mendidik gitu, kayak Anda tahu ya? Kayak apa contohnya? Kayak YouTuber siapa atau konten kreator siapa? Menurutku ya, kalau konten kreator contoh sesuatu yang mendidik, di konten kreator siapa itu? Dari menurutku ya, karena aku sering lihat sesuatu yang lucu, jadi aku tuh lihat konten kreator siapa itu, Siti Huswandi sama OCTV, karena mereka reaksi itu sambil memberikan motivasi. Itu di TikTok? Itu di TikTok atau di YouTube? Ada yang di TikTok, ada yang di YouTube. Iya. Itu konten kreator kreatif ya? Ya, konten kreator kreatif mereka kayak mereaksi gimana video itu baik atau enggak. Aja kalau baik ya dibilang ditambah motivasi gitu. Kalau yang dibahas itu buruk, dia luruskan, dia hindarin, dia kasih motivasi kepada yang lain. Lewat itu nggak boleh bikin, itu nggak boleh lakuin. Kalau contohnya akan kuberikan nih, kayak misalnya YouTuber gadgeting, itu Anda bagus atau enggak? Kan dia cuma membahas teknologi juga tuh. Iya. Nah, itu baik atau enggak tuh? Ya, aku khusus pengguna baru ingin memakai sesuatu teknologi yang baru, bisa sih, bagus menurutku. Bagus ya? Iya. Ya udah. Kalau gitu ada nggak sih saran kayak mana sih cara penggunaan sosmed yang baik gitu untuk kedepannya bagi anak-anak muda sekarang? Menurutku ya, saran yang baik itu menurutku cuma satu sih. Ada bukan satu. Ada beberapa pun yang aku ngomong gitu. Nah, satu, kita harus disiplin waktu, karena jika kita ingin melakukan sesuatu itu harus kita konsisten dan struktur terhadap waktu. Jangan sampai kita kasihkan menggunakan teknologi kayak lihat video, bikin game, kita jadi lupa waktu, lupakan urusan yang lain kayak sholat lah, atau pekerjaan yang lain lah, mandi lah, makan lah, pokoknya harus disiplin waktu lah. Dan satu lagi, aku yang selektif terhadap berbagai informasi yang ada dalam sosmed, apalagi di TikTok. Kadang banyak dari kami menyebarin berita-berita hoax, seakan-akan bisa menipu orang, kan baru mereka percaya karena berita itu hoax. Ya, kita tadi tidak membahas berita hoax juga ya. Berita hoax juga termasuk dampak buruk juga dari konten-konten sosmed ya. Iya. Sekarang menurutku ya, nggak semuanya sih memang sifat baik, dan nggak semuanya sih juga mengarah yang buruk kan. Semua konten itu nggak mengarah yang buruk, dan tidak semua juga orang bikin konten itu mengarah yang baik. Pokoknya tergantung kita sendiri yang menerimanya. Mereka bebas lakukan apa aja, yang penting kita aja mau kita mau menerimanya atau enggak. Mereka hanya cuma menyampaikan aspirasi gitu, cuma membuat sekedar konten hiburan. Menurut kita baik atau enggak itu urusan kita. Mereka cuma sekedar bikin aja. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam wawancara saya hari ini. Saya Arif Gilbazzi mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saya Manado juga mengucapkan terima kasih karena bisa memberikan apa. Ya begitulah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan sepertinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.